Perlu diketahui, Islam bukanlah agama yang hanya berhubungan dengan ritual keagamaan semata. Namun Islam juga mengatur tentang negara. Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa agama dan negara bagaikan saudara kembar. Negara akan eksis dengan agama, dan agama akan jaya dengan ditopang negara. Mengenai perpolitikan di sebuah negara, tentunya harus sesuai dengan etika dan tuntunan agama. Apabila agama dan politik dipahami sebagai sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh, maka agama tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Juga politik tidak hanya dipahami sekadar sebagai sarana untuk menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Jika berbicara tentang politik, maka tentulah kita perlu mengetahui makna dari kata politik itu sendiri. Menurut Ibnu Qayyim yang menukil penjelasan dari Abul Wafa Al-Hambali, bahwa politik adalah segala tindakan yang membuat manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan jauh dari kerusakan senyampang tidak menyalahi aturan syariah. Selain itu, politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal dengan istilah siyasah syariah. Secara tersirat, dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama berupa tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, yang kedua berupa cara pengendalian menuju tujuan tersebut. Lalu lagi, mengenai dalil berpolitik dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggunakan kata politik atau siyasah dalam sabdanya adalah Bani Israel, mereka diurusi siyasah urusannya oleh para nabi, tasusuhumul anbiya. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada lagi, seperti tentang kejelasan bahwa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurusi urusan masyarakat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tabrani. Penjelasan mengenai politik selanjutnya juga dikemukakan oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Beliau menjelaskan bahwa pembahasan selanjutnya ialah berupa asas-asas sistem politik Islam. Asas sistem politik Islam yang pertama yaitu hakimiyah ilahiyah. Yang kedua ialah risalah. Dan yang ketiga adalah khilafah. Sampai pada pembahasan yang terakhir yaitu tujuan politik Islam. Tujuan sistem politik Islam adalah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syariat, maka akan tertegaklah ad-din dan berteruskanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan ad-din tersebut.